Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau memegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil dari karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atau untuk membatasi suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya, hak eksklusif dalam hak cipta tersebut memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Menurut Patricia Logan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangannya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual. Secara hakikat, hak cipta termasuk hak milik imaterial karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal ada beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli atau orisinil. Yang kedua itu hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Dan yang ketiga yaitu hak cipta merupakan hak yang diakui hukum atau legal right yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Dan yang terakhir yaitu hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi hak cipta. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dalam ini membahas tentang fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasalnya itu, yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari hak cipta. Yang pertama, batas waktu perlindungan hak cipta adalah seumur hidup ditambah 50 tahun ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Yang kedua, hak cipta diperoleh secara otomatis tanpa harus melakukan pendaftaran. Akan tetapi untuk menghindari permasalahan hukum di masa yang akan datang, yang bersangkutan perlu melakukan pendaftaran sebagai bukti kepemilikan. Yang ketiga, bentuk pelanggarannya seperti terdapat bagian-bagian yang disalin, mempunyai kesamaan, dan memperbanyak tanpa izin dari yang bersangkutan. Yang keempat, sanksi pidana ketika seseorang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta adalah hukuman yang dikenakan minimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Yang kelima, bersifat dilindungi. Hal-hal seperti ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, dan program komputer, serta hal-hal lainnya. Yang keenam, kriteria benda atau hal yang dilindungi adalah yang asli. Yang ketujuh, merupakan hak mutlak yang bisa diperoleh dan dipertahankan oleh siapapun. Yang kedelapan, bersifat droit de suite, yang artinya hak tersebut selalu mengikuti orang yang bersangkutan atau biasa disebut dengan hak yang mengikuti. Selain itu, hak cipta juga mempunyai sifat droit de préférence, yang artinya hak yang didahulukan. Selanjutnya, adanya yang dinamakan dengan gugatan kebendaan. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu secara sepenuhnya dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu sifat dari hak cipta. Di dalam sifat hak cipta ini terdapat 6 bagian, diantaranya yaitu pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu karya dan juga program komputer mempunyai hak
hak cipta ini juga sering disebut suatu benda bergerak. Kenapa demikian? Karena hak cipta ini bisa dialihkan dan juga beralih secara keseluruhan maupun sebagian, dikarenakan 1. Pewarisan, 2. Wasiat, ketiga hibah, dan yang terakhir yaitu perjanjian tertulis atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, apabila sebuah ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih, yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan juga mengawasi penyelesaian semua ciptaan tersebut, atau dalam hal ini tidak ada orang lain. Nah, yang dianggap oleh pencipta yaitu orang yang mengumpulkan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing terhadap bagian penciptaan itu. Apabila sebuah ciptaan yang dirancangkan seseorang ditampilkan atau dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merencanakan, penciptanya adalah orang yang merencanakan penciptaan tersebut. Nah, apabila sebuah penciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain di lingkungan pekerjaan, pemegang hak ciptanya adalah pihak yang ada di dalam dinas tersebut. Nah, ciptanya itu dikerjakan kecuali terdapat perjanjian lainnya di antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta jika pemakaian cipta itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Nah, apabila sebuah ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau menurut pesanan, pihak yang membuat karya cipta tersebut dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum hak cipta. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta. Lalu ada PP Nomor 1 Tahun 1989 mengenai penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. Lalu terdapat Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M01 HC0301 Tahun 1997 mengenai pendaftaran penciptaan. Lalu terdapat SM Menteri Kehakiman Nomor M02 HC0301 Tahun 1991 mengenai kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Lalu terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dan lalu ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Lalu terdapat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Lalu Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lalu ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Lalu terdapat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang istilah hak cipta. Istilah hak cipta ada 7. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah ciptaan, yang ketiga adalah hak cipta, yang keempat adalah pemegang hak cipta, yang kelima adalah pengumuman, yang keenam adalah perbanyakan, yang ketujuh adalah lisensi. Baik, yang pertama adalah pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Yang selanjutnya adalah hak cipta. Tentu saja hak cipta ini disebut istilah
hak cipta sendiri, karena hak cipta ini adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Yang selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, dan penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, ataupun melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah perbanyakan. Perbanyakan merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansi dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Yang selanjutnya adalah lisensi, izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain atau mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Itu merupakan ketujuh istilah dari hak cipta. Edit video dulu Kayaknya kalau cuma video doang sepi deh. Tambahin musik. Udah diekspor dulu deh. Udah. Ekspor udah. Sekarang upload videonya. Pilih file. Tambah deskripsinya. Ngomongin judul. Terus publikasi deh. Udah, videonya udah dibuka. Ada notif email nih. Ya dulu Hah? Dari YouTube. Ya, video yang barusan diupload copyright. Jadi gimana? Tadi dapet email. Videonya di hak cipta. Ya YouTube dulu kali aja dihapus videonya. Ya, videonya beneran dihapus sama pihak YouTube. Bikin kesel deh. Baik, itu dia guys contoh kasus hak cipta yang pernah saya alami sendiri. Jadi buat teman-teman yang suka ngedit video dan upload video, mendingan kalian jangan upload yang kontennya mengandung hak cipta seperti musik atau video yang kalian upload, karena dampaknya nanti bakal kembali ke kita sendiri. Kayak contohnya tadi kan, kalau misalnya video kita terdapat konten yang mengandung hak cipta, maka video kita akan dihapus oleh pihak YouTube. Dan juga kita nantinya akan mendapatkan peringatan jika terlalu sering mengupload video yang mengandung hak cipta. Saya juga dulu pernah mendapatkan peringatan dari pihak YouTube jika saya sekali lagi
mengupload video yang mengandung hak cipta, maka akun channel saya akan di-ban sama pihak YouTube. Jadi gitu guys, contoh kasus yang pernah saya lakukan. Jangan melanggar hak cipta, ayolah jadi pemuda yang kreatif.